Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang akan membahas lembaga keuangan, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitu di sepanjang video ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, karakteristik dasar lembaga keuangan sebagai lembaga intermediari. Yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga bukan bank. Yang ketiga, kita akan membahas risiko-risiko yang dialami oleh lembaga keuangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan di Indonesia. Maka teman-teman semua diharapkan untuk mendengarkan dengan baik penjelasan dari kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Tita Widakmika dengan NIM 2075118. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dasar lembaga keuangan sebagai lembaga intermediari. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian di masyarakat. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset atau asset transmission. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati dari pemilik dana, yaitu surplus jangka panjang. Waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang liquid dari unit surplus atau lenders kepada unit defisit atau borrowers. Yang kedua adalah transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan sebagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bank seperti giro, tabungan, saham, dan deposito merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga adalah likuiditas atau liquidity. Lembaga keuangan memberikan likuiditas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Yang keempat, efisiensi. Memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga dalam perantara keuangan yang menjadi penting memecahkan masalah insentif ini. Jadi pada intinya, proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan dana atau surplus unit kepada pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit pada umumnya sangat memerlukan perantara atau mediator lembaga keuangan. Demikian, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaf Al-Moreno dengan NIM 20075112337. Saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa, menyangkut penyimpanan dana, dan perluasan kredit. Lalu yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lalu, adapun jenis-jenis lembaga keuangan di dalam lembaga keuangan bank. Yang pertama, ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa, seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau bisa disingkat BPR. BPR adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula,
seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas dan lain sebagainya. Kemudian ada pun juga jenis-jenis lembaga keuangan yang bukan bank, diantaranya perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Kemudian ada dana pensiun yang merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Kemudian ada pasar modal yang merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Kemudian ada perusahaan anjak piutang, perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Kemudian ada perusahaan modal ventura yang merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Kemudian ada perusahaan pegadaian, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Kemudian ada perusahaan sewa, yaitu perusahaan yang guna usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Dan kemudian ada pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Perkenalkan, nama saya Niluwayan Sundaryati dengan NIM 2007511206, di mana saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu resiko-resiko yang dialami oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan di dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, lembaga keuangan menghadapi berbagai risiko. Keadaan berbagai risiko membuat manajer itu memahami, mengelola, serta mengetahui bagaimana cara mengatasi risiko tersebut secara efisien dan juga efektif, sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara optimal. Jenis-jenis risiko lembaga keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko nilai tukar, risiko negara, risiko operasional, dan risiko kebangkrutan. Lalu bagaimanakah risiko-risiko itu terjadi? Risiko kredit. Risiko ini terjadi apabila jumlah arus kas yang seharusnya diterima yang berasal dari kredit yang diberikan dan surat-surat yang berharga yang dimiliki, misalnya obligasi, yang tidak dibayar secara penuh. Yang kedua, risiko likuiditas itu merupakan terjadi apabila lembaga keuangan tidak memiliki dana untuk memenuhi semua penarikan oleh deposan, pemegang polis, atau pemegang unit penyertaan reksadana terbuka. Yang ketiga, risiko suku bunga. Risiko ini terjadi apabila jatuh tempo aset, lembaga keuangan mengalami mismatch atau ketidaksesuaian jatuh tempo aset dengan kewajibannya. Yang keempat, yaitu risiko pasar. Risiko pasar secara potensial terjadi apabila risiko keuangan secara aktif memperdagangkan berbagai instrumen termasuk derivatif disbanding kalau hanya menahannya untuk investasi jangka panjang. Yang kelima, risiko off balance sheet, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang tidak terlihat atau tercatat dalam neracanya, karena kegiatan ini tidak menyebabkan dan melibatkan terjadinya kepemilikan suatu aset. Dan yang keenam, risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi apabila nilai tukar mengalami perubahan berlawanan yang mempengaruhi nilai aset dan liabilities lembaga keuangan. Yang ketujuh, yaitu risiko negara. Lembaga keuangan yang memiliki aset atau melakukan investasi di luar negeri akan terekspos pada tambahan risiko investasi asing. Yang kedelapan, yaitu risiko operasi. Risiko ini berasal dari adanya kegagalan, kerusakan, atau gangguan terhadap teknologi atau dukungan sistem dalam kegiatan operasional lembaga keuangan. Yang kesembilan, yaitu risiko kebangkrutan. Risiko ini secara teknis terjadi ketika modal lembaga keuangan tidak mencukupi untuk menutupi semua kerugiannya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yoniga Arta dengan NIM 2007511038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi peraturan atau undang-undang lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990. Menurut keputusan SK Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor 792 tahun 1990 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang paling utama adalah dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian, memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Perasuransian. Selanjutnya adalah tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 1902 tentang dana pensiun, memberikan penjelasan, definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Dana Pensiun, mengatur jenis-jenis dana pensiun serta persyaratan bagi pihak yang ingin menjalankan program yang masuk dalam kategori dana pensiun. 5. Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1908 tentang perbankan, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. 6. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 7. Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Yang kedelapan ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nomor 9, Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dan yang terakhir ke-10, Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 2 tentang lembaga keuangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.